Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsirul Muyassar yang disusun oleh beberapa ulama tafsir. Bidahumullah jami'an. Masih di surat At-Taghabun, surah Makkiyah. Dan kita sudah membaca 4 ayat. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nama dan sifatnya di 4 ayat tersebut. Kemudian 2 ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang berita umat-umat yang terdahulu. Dan apa yang mereka dapatkan akibat kekafiran mereka dan telah sampainya hujjah kepada mereka. Baik, di ayat 5 dan 6. Kita baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadzaqu wabala amrihim walahum 'adzabun alim. Dzalika bi'annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw wastaghnallaha wallahu ghaniyyun hamid. Ya, jadi lengkap ya dengan sebab mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'tikum, belumkah datang kepada kalian naba, berita alladzina kafaru min qabl, berita orang-orang kafir yang terdahulu. Dan ini hadirkan, ini surah Makkiyah. Ya, surah Makkiyah. Berarti khitabnya kepada orang-orang musyrikin ya. Paham ya? Belumkah datang kepada kalian wahai orang-orang musyrikin berita, cerita, khabar tentang orang-orang kafir sebelumnya, sebelum kalian. Fadzaqu wabala amrihim, mereka merasakan akibat dari perbuatan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka adab yang sangat pedih, menyakitkan. Dzalika, demikian itu ba sababiyah. Paham ini? Ba sababiyah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala adab mereka ada sebabnya. Ya, Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Ya. Tapi ada sebab dari hamba. Baik. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Karena dahulu datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul, utusan-utusan Allah. Ya, kepada mereka bil bayyinat, dengan al bayyinat. Ya. Mukjizat yang sangat jelas terang. Tapi ya itulah orang-orang kafir, sejelas apapun ya mukjizat tersebut, bayinat tersebut, mereka ingkar. Ya, mereka berkata apa? Faqalu abasharun yahdunana, apakah manusia yang akan memberi hidayah kepada kami? Ya, mengolok-olok, ya, meremehkan. Fakafaru, mereka pun kafir, wa tawallaw, dan berpaling. Wastaghunallah. Ya. Wastaghunallah. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha tidak butuh. Ya, dari mereka. Paham ini? Jadi Allah suruh kita beriman, suruh kita beribadah kepadanya, tapi bukan karena Allah butuh. Allah tidak butuh kepada kita, tidak butuh kepada ibadah kita, tidak butuh keimanan kita, tidak. Ya. Oleh karena itu Allah sebutkan namanya Wallahu Ghaniyyun Hamid. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Ya, dan lagi Maha Hamid. Baik. Lihat tafsirnya. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu. Kata al-mufassirun, alam ya'tikum ayyuhal musyrikuna. Ya dah? Ya, surah-surah Makkiyah. Belumkah datang kepada kalian wahai orang-orang musyrikin? Naba ay khabaru, ya, khabarul ladzina kafaru minal umamil madiyati min qablakum.
Belum datang kepada kalian wahai orang-orang musyrikin berita, khabar, cerita tentang orang-orang kafir dari umat-umat yang terdahulu sebelum kalian. Maksudnya apa? Ambil pelajaran. Ya, jangan kau kayak mereka. Kalau tidak mau, diadab seperti mereka. Jangan kayak mereka. Ya, jangan tempuh jalan mereka. Ambil pelajaran, tobat segera. Paham ini? Ya, itu maksudnya. Ya, subhanallah. Ini kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Turunkan hujjah. Ya. Diutus Rasul, diturunkan kitab. Ya, diingatkan mereka, diberi peringatan. Tidak langsung diadab, ya. Langsung disiksa begitu, tidak ada tidak ada Rasul, tidak ada. Enggak. Ya. Tapi ada diutus Rasul, ada diturunkan hujjah. Taib. Dia belum datang kepada kalian berita tentang orang-orang kafir dari umat-umat terdahulu sebelum kalian. Bagaimana kondisi mereka? Ini secara global ya Allah ceritakan. Idh halla bihim. Jadi ayat itu disebutkan apa? Fadaku wabala amrihim. Paham ini? Fadaku wabala amrihim. Tafsirnya disebutkan idh halla bihim su'u akibati kufrihim. Ketika turun kepada mereka akibat jelek, itu jeleknya akibat kekafiran mereka. Wabala amrihim, ya, akibat buruk, ya, dari kekafiran mereka. Wasu'u af'alihim fid dunya, atau wasu'i af'alihim fid dunya, atau kekufur. Dan turun kepada mereka akibat, ya, buruk perbuatan-perbuatan mereka di dunia. Karena tentunya orang kafir bukan hanya kafir, banyak lagi, ya, pelanggaran yang mereka perbuat. Sudah kafir, zalim, membunuh, ya, mencuri, merampok, ya. Paham ini? Minum khamar, berzina dan yang lainnya, ya. Ya, ketika turun kepada mereka akibat buruk dari kekafiran mereka yang paling besarnya, kemudian akibat buruk dari perbuatan-perbuatan mereka yang lainnya. Ini adab di dunia berarti, ya. Jadi mereka di dunia sudah dapat bagian, ya, diadab. Nah, nanti bisa lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah menceritakan, ya, kisah-kisah umat terdahulu, ya, bagaimana kaumnya Nabi Nuh, ya, mengerikannya itu, ya, banjir. Paham ini? Kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, itu kaum Samud, kaumnya Nabi Syuaib itu Madian, dan seterusnya. Sampai orang-orang kafir Quraisy dan yang kafir bersama mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana akhir kesudahan mereka. Dan di akhirat, walahum fil akhirati adzabun alimun mujiun. Dan untuk mereka di negeri akhirat azab yang sangat pedih, sangat menyakitkan. Di sini istifhamnya untuk litakrir wa tahdid. Itu takrir dan tahdid. Maksudnya apa? Ditanya tapi tujuannya untuk menetapkan. Maksudnya sudah, ya. Maksudnya belumkah datang? Ya. Apakah belum datang? Maksudnya sudah datang. Takrir untuk mereka. Ya. Paham ini? Dan tahdid dan tantangan untuk mereka. Ancaman. Bisa dipahami? Baik. Jadi Allah binasakan mereka seluruhnya. Ya, umat-umat terdahulu. Baik. Fadaku wabala amrihim walahum adabun alim. Dan sini al-wabal artinya as-su, ya. Wabala amrihim itu su'u amrihim. Arti. Kalau ditafsirkan akibatu su, ya, atau su akibati amri kufrihim. Ya, su akibati kufrihim. Wa ma takrahu an-nufus. Al-wabal juga perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa.
Taib. Dan sini Allah takbir, ungkapkan kekafiran dengan al-amr, ini karena jeleknya. Ya, tidak disebutkan fadaku wabala kufrihim, tidak. Tapi wabala amrihim, pakai kata amr. Karena jeleknya kekafiran tersebut. Itu pelanggaran yang sangat besar, jinayah. Ya, pelanggaran yang sangat besar. Taib. Walahum adabun alim, dan untuk mereka di mana? Di negeri akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya keadilannya, ya. Paham ini? Allah siksa mereka tidak semerta-merta langsung disiksa. Ada sebab dari hamba. Ya, apa itu? Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat. Yang demikian itu lihat tafsirnya di buku. Dzalika alladzi asabahum fid dunya wa ma yusibuhum fil akhirah. Itu yang menimpa mereka di dunia dari azab, dan apa yang akan menimpa mereka di akhirat. Lihat bahasanya itu asabahum fid dunya, pakai fi'il madhi karena kenapa? Le'ba ya. Sudah minta? Ya, sudah tak? Sudah turun kepada mereka. Wa ma yusibuhum fil akhirah, pakai fi'il mudhari karena nanti. Dan apa yang akan menimpa mereka di negeri akhirat, yaitu adzabun alim. Ini semua apa? Ba. Lihat tafsirnya, bisababi. Berarti baknya bak sababi. Nah, ya jangan malas ya, jangan ini. Dilihat, oh bak. Ya bak apa ini? Isti'anah, bak sababi ya bak. Ya, dzarfiyah. Ya. Nah, ini semua bisababi, karena sebab annahum kanat ta'tihim rusulullahi bil ayatil bayyinati wal mu'jizatil wadihati. Yang demikian itu azab tersebut dunia, akhirat, dan tentunya di alam barzakh mereka juga dapat, karena dahulu datang kepada mereka rusulullahi, utusan-utusan Allah, rasul-rasul Allah, bil ayatil bayyinat, dengan ayat-ayat yang sangat jelas, wal mu'jizatil wadihat, mukjizat yang sangat terang. Ya, bahwasanya betul-betul mereka adalah utusan Allah. Ya, bukan pendusta, bukan penipu. Betul, dia adalah utusan Allah. Tapi apa sikap mereka? Orang-orang kafir, faqalu munkirina. Mereka berkata, ya, dalam keadaan mengingkari para rasul tersebut, mungkirin hal. Abasyarun mithluna yurshidunana? Apakah manusia seperti kami ini yang akan memberi petunjuk kepada kami? Mengolok-olok. Dan di sini jamaah sekalian, ucapan mereka abasyarun yahdunana, inilah hakikat kesombongan. Apa itu sombong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Nagabung dua-duanya di sini. Yang pertama, batarul haq. Dia tolak kebenaran. Dia tidak mau beriman kepada Rasul Allah. Yang kedua, plus dia atau mereka merendahkan Rasul-Rasul tersebut. Apa sama aja, sama-sama orang, manusia juga. Masa manusia yang mirip sama aja dengan kita mau kasih hidayah, petunjuk kepada kami, bimbingan kepada kami. Dia gabung dua. Dan itulah kesombongan. Ya, tolak kebenaran, dan batarul haq wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Dan ini ada pada umat-umat terdahulu. Ya, silakan baca kisah mereka. Silakan baca kisahnya kaum Nabi Nuh. Paham ini? Kisahnya kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Bagaimana mereka bersombong seperti ini? Dia gabung dua, tolak kebenaran dan remehkan Nabi Hud dan orang-orang beriman bersamaan. Kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud, sama. Persis, kaum Madiyah sama. Kaumnya Nabi Lut sama. Ya, orang-orang musyrikin kafir Quraisy sama. Iya, bahkan Nabi dibilang apa? Sahirun kadzdzab, dan seterusnya ya. Syair majnun, ya.
Oh jamaah, disuruh ucapkan la ilaha illallah, yastakbirun. Ya. Mereka berkata, "Inna la tariku alihatina li syairin majnun." Dia tolak la ilaha illallah sekaligus ya dia remehkan Nabi. Apakah kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami ini karena penyair yang gila ini? Nabi dimaksud. Itu dia gabung dua. Ya, pantas saja, wajar saja mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat pedih. Luar biasa kesombongannya, ya. Jadi itu diperhatikan baik-baik. Ya, jadi ini ucapan ini dia gabung dua jenis kesombongan. Ya. Dia batarul haq, dia tolak kebenaran plus gomtun nas. Fakafaru, mereka pun kafir. Dan ini bahaya kesombongan. Ya, bisa menyeret pada kekafiran. Ya. Menolak kebenaran, ya, meremehkan orangnya, orang-orang yang membawa kebenaran, mengerikan. Lihat tafsirnya, fakafaru billahi wajahadu risalata rusulih. Dan ini pakai fa ini berarti tufidu tertib bila muhlah, ya. Maksudnya urutannya ngomong begitu kafir atau ya di saat yang bersamaan atau bahkan sudah kafir sebelumnya. Kemudian dia ucapkan ini. Jadi mereka kafir wa tawallau dan berpaling. Ya. Mereka kafir dan berpaling. Jadi mereka kafir wajahadu risalata rusuli. Mereka menolak tentang risalah para rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa a'radu 'anil haqqi. Mereka berpaling dari kebenaran. Mereka tidak mau terima kebenaran. Falam yakbaluhu. Mereka tidak mau terima. Ya. Dan Allah sebutkan wastagnallahu an imanihim wa ibadatihim, dan Allah Maha tidak butuh dari keimanan dan ibadah mereka. Ya. Allah tidak butuh. Ya. Jadi jangan kira Allah suruh kita beribadah, beriman, Allah butuh. Tidak. Beda kita ya, manusia sesama manusia ya dulu itu butuh. Pergi cari cari pelanggan dulu ini. Ya. Itu kan butuh. Sini dulu, ambilkan ini dulu, pijit dulu. Butuh. Allah tidak. Allah Al-Ghani Al-Hamid. Itu ditutup ayatnya dengan wallahu ghaniyun hamid. Sini tafsirnya wallahu ghaniyun. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya. Maha tidak butuh. Ya, lahul ghinat tammu al-mutlaq. Ya. Hanya milik Allah al-ghina, kekayaan yang sempurna, yang mutlak. Tidak ada sedikit pun kefakiran, butuh, hajat kepada yang tidak ada. Ya, beda kita kan? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Antum. Pakai alif lam, al-fuqara', antumul fuqara'u ilallah. Kalian orang apa? Yang betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Nah itu. Ya. Kita fakir, ya. Tidak bisa kita lepas ya dari Allah Subhanahu wa taala sekejap mata pun. Ya. Paham ini? Allah lah yang Maha Kaya. Taib. Hamidun hamidun fi aqwalihi wa af'alihi wa sifatihi. La yubali bihim wa la yadhurruhu dhalaluhum syai'an. Ya. Dan Allah Maha terpuji pada ucapannya, perbuatannya, sifat-sifatnya. Allah tidak peduli dengan mereka. Ya, walaupun mereka kafir ya. Mereka kafir, mereka ingkar. Allah tidak peduli. Paham ini? Dan tidak memberi bahaya kepada Allah kesesatan mereka sedikit pun. Maksudnya tidak membahayakan Allah. Tidak ada pengaruhnya. Ingat itu hadis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'. Ya. Wahai hamba-hambaku, seandainya sungguh ya orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusianya kalian, jinnya kalian, semuanya berada di atas hati yang paling fajir, paling kafir sekalipun. Semuanya satu tingkatan, kafir dan paling kafirnya. Semua kita. Dari awal sampai akhir manusia,
Ya, dan jin dari awal sampai akhir semuanya kafir, bahkan di level kekafiran yang paling kafir, semuanya kafir kepada Allah. Kata Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu semua tidak mengurangi mulki, kekuasaanku sedikit pun. Tidak ngaruh, tidak ngaruh. Siapa kita jamaah sekalian? Antum coba-coba naik pesawat, ya, cari penerbangan internasional yang 40.000 kaki, ya, karena semakin jauh jaraknya itu pesawatnya semakin tinggi. Antum lihat ke bawah itu, apa antum lihat di bawah? Kecil, tai kuku. Tidak ada tuh apa-apanya. Orang, tidak ada kuliah orang di bawah, dari atas pesawat itu. Tidak ada orang kelihatan biar giginya. Apa kayak, apa itu, kayak layaran itu. Tidak ada kelihatannya semua. Tidak ada. Itu baru di atas pesawat kamu itu. Melihat ke bawah, tidak ada apa-apanya itu di bawah semua. Gedung-gedung apa, kecil. Semua kecil. Ya. Bisa dipahami ini? Tayyib. Jadi Allah tidak butuh. Allah maha kaya. Ya, Allah maha kaya. Allah maha terpuji, hamid. Bisa dipahami ini? Itu hadits qudsi itu ya, ketika salah ya. Di Arba'in Nawawiyah. Jadi seandainya orang pertamanya kan sampai yang terakhir, kemudian manusianya semuanya, jinnya semuanya berada di atas hati yang paling fajir. Ya. Semua satu tingkatan fajir, yang paling fajirnya, paling ya kafirnya. Itu tidak mengurangi. Ya, sebaliknya juga sebelumnya, law anna awwala akhirakum anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajuli wahidin minkum ma zada dzalika min mulki syai'. Seandainya yang pertama sampai yang terakhir, manusianya semuanya, jinnya semuanya berada di dalam kondisi hati yang orang yang paling bertakwa di antara kalian, satu level semua. Ya, itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, tidak ngaruh. Apa sih kita? Kita beriman semua, tidak ada orang kafir misalnya ya. Keimanannya level tinggi, level 100 semua. Ya, tidak ada di atasnya lagi. Semuanya seperti jinnya semua manusia, tidak menambah. Allah maha al-ghani, ya, maha kaya, tidak butuh. Ya, lagi hamidun, maha terpuji. Dan ini sudah kita lewat ya, ini Allah hamid. Ya. Paham ini dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, ya, perbuatan-perbuatannya. Tayyib, sini aqwalihi, ucapan-ucapannya, kemudian takdir-takdirnya, ya, syariat-syariatnya. Ini semua Allah hamidun. Allah ya dipuji di atas itu seluruhnya. Tayyib. Ini doa itu dulu ya. Faedah. Yang pertama, anna min hujajillahi 'alal mukadzibin ma qassahu min amba'il madhin. Di antara hujjah Allah kepada orang-orang yang mendustakan, orang-orang kafir. Di antara hujjah Allah kepada mereka adalah apa yang Allah kisahkan dari cerita umat-umat terdahulu. Itu hujjah. Dulu ada begini, dulu ada kaumnya Nabi Nuh, ada kaumnya Nabi Hud, ada kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Syuaib, ada kaumnya begini. Ya, mereka kafir, dikasih begini. Ya, diadab begini. Itu hujjah Allah untuk mereka. Maksudnya apa? Kalau mau kau seperti mereka, ya tes mau kau. Kalau kau tidak mau, ya tinggalkan. Jangan kafir, jangan mendustakan. Kan begitu. Bisa paham ini? Sama aja kita di dunia ini kan banyak seperti itu. Oh, saya mau Ustaz. Saya mau bisnis begini. Bisnis apa? Begini. Jangan mau kau. Tamak mas saya. Pernah mak begitu. Ya. Ustaz, investasi ini pernah mak. Dulu saya ditipu tonjak. Begini. Iya kan? Maksudnya apa? Itu hujjah. Maksudnya apa? Tes sama kau kalau mau kau tes. Nurasap. Ya. Tapi kalau kau tidak mau rugi kayak saya tamat jangan kau ikut. Sama gitu. Namanya beda. Bisa paham ini? Itu kan di kehidupan sehari-hari banyak. Ya. Kita sama orang tua, Pak begini, Pak Bu begini, Bu. Ya, Abi Umi begini. Itu orang-orang dulu sudah. Ya. Pernah begitu begini. Ya, itu kisah. Ada cerita yang disampaikan. Itu di tengah kita ada. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Rabbuna, Rabbus samawati wal ardh. Paham ini? Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Barr Rahim. Paham ini?
Itu diingatkan kita kisah-kisah umat terdahulu supaya kita ambil pelajaran. Jangan kok kayak begitu, hancur kok. Diadab kok, disiksa kok, sesa kok, hancur. Ya, paham ini? Sekedar mati. Ya, kalau mati kok tidak, sekedar mati. Kau mati enak masuk surga kan? Yang mati masuk surga enak, ya mati sisa lagi. Ya, sebelum mati sisa, setelah mati sisa, dalam barzakh sisa, akhirat ay pulmi. Ya, dikasih pul. Yang kedua, dalam dua ayat ini terdapat syahid untuk firman Allah Subhanahu wa taala. Ini penguat untuk firman Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lainnya, wa laqad ja'ahum minal amba'i ma fihi mustajar. Sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita, telah datang kepada orang-orang musyrikin dari berita-berita kisah-kisah ma fihi mustajar, yang di dalamnya terdapat peringatan, pelajaran. Izjarin, menghardik mereka, menzajar mereka. Ya. Ya bukan cerita apa yang penting dapat info cerita dulu, oh begitu tidak, tapi kita ambil pelajaran dari situ. Itu syahidnya, jadi memang betul telah datang ya, kepada mereka. Apalagi di surah Al-Qamar tadi, lafadznya apa? Wa laqad ja'ahum, sungguh telah datang kepada mereka minal amba, dari cerita-cerita umat terdahulu, ma fihi muzajar, yang padanya terdapat peringatan. Kemudian juga faedah yang ketiga, anna man kadzdzaba bi da'wati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qad ja'athu amba'ul mukadzdzibina minal umami sabiqati la fi ghayatin minal jahli was safah. Orang-orang yang mendustakan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah datang kepadanya berita-berita, cerita-cerita orang-orang yang mendustakan dari umat-umat terdahulu. Orang yang begini modelnya itu betul-betul sampai berada dalam puncak kejahilan dan kebodohan. Maksudnya betul-betul bodoh. Maksudnya apa? Jangan kau ulangi. Sudah berlalu orang kayak kamu. Kalau kamu tetap kafir, tidak mau masuk Islam, tidak mau bertobat, tidak mau beriman, tamat orang dulu, sudah game over dari dulu orang. Ya. Maksudnya ngapain kamu tes-tes lagi? Sudah beriman, tobat, masuk Islam. Ya. Kapan kau tidak mau? Nanti kau kayak mereka akan dikumpulkan bersama. Kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Ulaika syarrul bariyah. Ya, bodoh betul, sudah kasih tahu tuh. Orang-orang dulu kafir juga hancur. Ya. Fadaqu wa la amrihim itu di dunia. Walahum adzabun alim itu di akhirat. Sudah jangan. Iya, berhenti sudah. Iya, beriman, masuk Islam. Ya, kemudian yang keempat, anna sunnatullahi fil mukadzibin ay ya'khudhahum bil adzabil wabil. Ya, sunnah Allah, ketetapan Allah. Ya, sunnatullah itu. Ketetapan Allah pada orang-orang yang mendustakan, Allah akan siksa mereka dengan adab yang sangat keras. Maksudnya itu sudah sunnatullah, sudah dari dulu dan akan seterusnya orang-orang kafir mendustakan akan diadab dengan adab yang sangat keras, sangat mengerikan. Dan faedah selanjutnya kelima, anna sababa ma asabahum, sebab apa yang menimpa mereka dari adab, ya, siksa dunia, akhirat, adalah huwal kufru wal isyan, itu kekafiran dan kemaksiatan. Oleh karena itu di tafsir tadi, ya bukan hanya kekafiran disebutkan, idhalla bihim su'u akibati kufrihim wa su'i af'alihim fid dunya. Begitu. Itu sebab turunnya adab, itu apa? Kekafiran, kemaksiatan. Paham ini? Di surah Al-Ankabut itu dirinci, ya dirinci umat-umat terdahulu lengkap dengan adabnya, rincian adabnya, ini dapat ini. Dan di awalnya Allah sebutkan fakullan akhadna bidzambih. Setiap umat kami akhadna, kami siksa mereka bidzambih, karena sebab dosa mereka. Ya, ada yang dikasih begini, ada yang dikasih begini, ada yang dikasih ini ya. Ya, ada yang ketenggelamkan dalam air, dalam laut, ada yang tenggelamkan dalam tanah, ada yang dikasih angin kencang, kasih. Ya, itu semua apa? Sebab dosa, ya kekafiran. Kemudian juga sini ya, faedah isbatul asbab, penetapan akan adanya sebab. Ya. Mereka disiksa ada sebabnya, apa sebabnya? Nah,
Sebabnya dari hamba. Ya. Kalau sudah cerita begini ya sudah. Kelompok yang menyimpan dalam takdir kena semua. Paham ini? Qadariyahnya, ya, Jabriyahnya. Paham ini? Selalu itu ya, jangan dianu nah. Ya, walaupun kadang mungkin tidak setiap tempat kita ungkap, tapi ya selalu diingat itu. Ya, ketika dinisbatkan perbuatan kepada hamba, maka itu bantahan terhadap orang-orang Jabriyah. Paham ini? Karena mereka berarti punya kehendak, punya kudrat mereka melakukan mereka yang kafir. Ya, sebab ada sama mereka. Ya Allah siksa mereka. Baik. Kemudian faedah selanjutnya, anna Allah Ta'ala mustaghnin 'anil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya, Maha tidak butuh terhadap hamba-hambanya. La tanfa'uhu ta'atuhum wa la tadurruhu ma'siyatuhum. Tidak ada manfaatnya kepada Allah untuk Allah ketaatannya hamba, dan juga tidak ada bahayanya ya untuk Allah maksiat mereka. Ya, jadi Allah Maha kaya, Maha tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Mereka taat, itu tidak memberi manfaat untuk Allah. Mereka bermaksiat, tidak memberi bahaya untuk Allah. Paham ini? Jangan kukira Allah butuh, ya. Atau kalau kau mau kafir bermaksiat Allah, ya dapat bahaya, dapat kejelekan. Tidak ada seperti itu. Dan juga penetapan dua nama, Al-Ghani dan Al-Hamid, ya. Dua nama, ya tiga sebenarnya dengan Allah, tapi ini sudah kita jelaskan. Allah nama tersendiri Ghaniyun, kemudian nama Hamidun, ya. Allahu Ghaniyun Hamid. Dan setiap nama ada sifat, ya. Jangan lupa Al-Ghani, sifatnya apa? Al-Ghina. Ya, ditafsir apa? Lahul Ghina At-Tam Al-Mutlaq. Kemudian Al-Hamid, ini apa? Sifat apa? Al-Hamad. Ya, kita sudah sebutkan di awal surah, lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala seluruh pujian, dan memang Allah punya nama Al-Hamid. Ya, jadi kalau kamu mau rinci faedahnya, jadi penetapan dua nama, kemudian juga penetapan dua sifat. Karena setiap nama ada sifat. Bisa dipahami? Tapi ini perkara besar ini ya, jangan kira ceng-ceng ini. Kalau mungkin sampai bosan dengar yang seperti ini. Antum tahu di luar sana itu, ya, ada kelompok yang mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala plus dengan sifat-sifatnya. Siapa mereka? Al-Jahmiyah. Mereka ingkari semua nama Allah, semua sifat Allah kecuali sifatul wujud. Ya kafir juga. Ya, ngeri mereka Jahmiyah. Tapi banyak ada juga yang ya, Mu'tazilah tetapkan nama, nafikan sifat. Ya. Bisa paham ini? Tetapkan nama, nafikan sifat. Gimana caranya? Ya, Allah Al-Hamid tapi tidak punya hamad. Allah Al-Alim tapi tidak punya ilmu. Masukmu. Iya, kutanan saya ini. Masukmu. Masukmu. Ulangi saya. Kalau dia ulangi saya. Iya. La ilaha illallah. Datang lagi Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, tetapkan nama dan sebagian sifat. Ya. Itu pun yang sifat yang mereka tetapkan miring-miring juga di situ. Ya, tetapkan sebagaimana mestinya. Jangan tertipu. Oh, dia tetapkan juga sifat ini. Tanya dulu apa masukmu itu situ. Ya. Nanti kau dengar penjelasannya baru menganga. Ya. Paham ini? Baik. Oh, sifat tetapkan ya, sifat kalam. Apa kalam apa? Bagaimana maksudnya itu kalam bagi mereka? Nanti saya jelaskan. Baik. Dengar-dengar mami. Kemudian juga faedah selanjutnya, irsalur rusul qat'un li hujjatil ibad 'ala Allah. Diutusnya para rasul adalah pemutus hujjah hamba kepada Allah. Tidak ada lagi hujjah. Terutus para rasul, terputus ya hujjah kita ya atas Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak bisa lagi kita mengelak. Ya, tidak bisa lagi kita menghindar. Kita disiksa pun Allah tidak akan ya. Paham ini? Bisa dituntut, kenapa Allah siksa? Tidak ada seperti itu lagi. Paham ini? Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Ba'da ar-rusul. Tidak ada lagi hujjah. Diutus para rasul. Baik. Kemudian juga ta'yidullahi lirusulih. Ya. Ta'yidnya Allah untuk para rasulnya. Allah kuatkan
ta'yid, kuatkan para rasulnya dengan apa yang Allah berikan dari ayat-ayat al-bayyinat. Ya Rasul itu pergi ke dakwah sudah. Ya, pergi dakwah selesai. Tidak ada yang mereka bawa dari apa mukjizat dari al-ayat. Tidak. Allah kuatkan mereka. Ya. Dia tapi Musa alaihissalam mukjizatnya banyak sekali. Ya. Dia kasih masuk tangannya di jebnya, kasih keluar, putih, bersinar. Ya, dia punya apa tongkat kayu, asli kayu, lempar jadi ular. Itu kan hujah itu. Allah tidak biarkan itu didustakan begitu, diingkari, tidak ada apa al-bayyinah, tidak ada ayatnya. Ya, paham ini? Tidak. Allah kasih. Ya. Paham ini? Kemudian juga di antara faedah, di antara bentuk kebodohan orang-orang kafir, mereka mengingkari keberadaan Rasul sebagai Rasul sebagai seorang manusia. Mereka ingkari. Maksudnya masa utusan Allah manusia berupa manusia sama seperti kita. Itu mereka ingkari. Dan itu bentuk kebodohan mereka. Ya. Padahal itulah keharusan hikmah Allah. Kita syukur-syukurnya ini kita manusia, Rasul yang diutus kepada kita manusia. Bukan siapa-siapa. Yang dengannya kita berinteraksi, coba lihat Nabi SAW, para Nabi Rasul sebelum beliau. Berinteraksi seperti mana namanya manusia. Bagaimana manusia kah? Saya ngomong apa? Dipaham bahasanya, dipaham ini. Ya. Bisa dipahami. Ya susah kalau misalnya Rasulnya siapa begitu. Bagaimana nanti dakwanya, bagaimana bahasanya, bagaimana. Tidak ada. Semua Alhamdulillah. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala diutus Rasul kepada kita dari umat manusia pula, dari kalangan manusia. Nah, ini diingkari sama orang-orang kafir. Ini bentuk kebodohan mereka. Bentuk kebodohan mereka. Kemudian nanti setelah ini satu ayat lagi sebenarnya Allah akan sebutkan bagaimana pelanggaran yang ketiga untuk orang-orang kafir di sini. Taib. Mereka kafir berpaling, kemudian sini mereka akan nanti kita akan baca besok. Mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Ya. Mereka mengingkari akan adanya hari berbangkit. Ini nanti akan kita baca lah. Za'amal ladzina kafaru alla yub'ats. Dan itu saya sudah sebutkan ya sifat umat terdahulu, ya orang-orang musyrikin terdahulu, mereka bukan hanya musyrik kafir, tapi mereka juga ingkar terhadap hari berbangkit. Kalau kalian jangan heran, itu ayat-ayat Makkiyah itu banyak, ya banyak ditakrir ya tentang hari berbangkit. Kan sudah lewat tadi usul tafsir itu ciri ya ayat-ayat Makkiyah itu banyak yang menyebutkan tentang hari berbangkit, dan disebutkan hujah-hujah mereka ketika mereka menentang, menolak ya hari berbangkit, apa yang mereka bilang ya. Ini disebutkan nanti. Za'amal ladzina kafaru allai yub'ats. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikan Muhammad, bala wa rabbi la tub'atsunna. Ya, katakan wahai Muhammad, tentu demi Rabbku kalian betul-betul akan dibangkitkan. Ada sumpah, ada lam taukid, ada nun taukid. Tsumma latunabbaunna bima amiltum. Bukan sekadar dibangkitkan, kalian akan diberitahukan ya akan semua yang kalian telah lakukan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu bagi Allah gampang, kecil, yasir, mudah sekali. Tidak ada susahnya bagi Allah. Paham ini dari takrir untuk mereka. Nanti insyaallah kita lanjut ya. Baik. Ilahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.